Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saya Siti Asyia, mahasiswi Ilmu Hadis semester 4 dari STAI Persatuan Islam Garut. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan hadis tentang al-janaiz dari kitab Tawdihul Ahkam nomor 434. Untuk teks hadisnya yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtiru dzikra hadimi alladzatil maut. Terjemahnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian." Dan untuk tahrijnya diantaranya yang pertama Imam Tirmizi dalam sunannya, yang kedua Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, yang ketiga Imam An-Nasai dalam sunannya. Dan untuk pohon sanadnya di sini Rasulullah menyampaikan hadis ini yang pertama kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah menyampaikan kepada Abu Salamah. Nah, setelah itu disampaikan kepada Muhammad bin Amr. Dan Muhammad bin Amr menyampaikan kepada dua perawi. Yang pertama kepada Fadl bin Musa dan yang kedua kepada Muhammad bin Ibrahim. Dari Fadl bin Musa, beliau menyampaikan kepada Mahmud bin Ghailan dan Yahya bin Aktam. Dua perawi tersebut menyampaikan kepada Abdullah bin Mahmud bin Sulaiman As-Sa'di. Lalu hadis ini disampaikan kepada Ibnu Hibban. Dari Muhammad bin Ibrahim disampaikan kepada Yazid. Lalu dari Yazid disampaikan kepada Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak. Ada jalur lain lagi yang terdapat dalam riwayat ini, yaitu jalur Muhammad bin Amr. Dari Muhammad bin Amr ini disampaikan kepada Fadl bin Musa. Lalu beliau menyampaikan kepada Husain bin Haris. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak ini dan Husain bin Haris disampaikan kepada An-Nasai. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Sa'id. Lalu Abu Sa'id menyampaikan kepada Atiyah. Dari Atiyah disampaikan kepada Ubaidillah bin Walid al-Wasafi. Beliau menyampaikan kepada Qasim bin Hakam al-Urabi. Lalu dari Qasim bin Hakam al-Urabi menyampaikan kepada Muhammad bin Ahmad, yaitu Ibnu Maduwai. Dari Ibnu Maduwai ini disampaikanlah kepada At-Tirmizi. Nah, lalu bagaimana sih derajat hadis tadi? Nah, derajat hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ad-Diya Al-Maqdisi. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Pendapat ini disetujui oleh Az-Zahabi. Ia juga dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Ibnu As-Sakan, dan Ibnu Tahir. Sementara Ad-Daruqutni menilainya sebagai mu'allal karena keirsalannya. Hadis ini memiliki beberapa syahid lain, diantaranya yang pertama hadis Ibnu Umar, di mana para perawinya thiqah kecuali Al-Qasim Ibnu Abu Hatim pernah menyinggungnya tanpa memberi kritik hadis atau jarh wa ta'dil. Lalu yang kedua, hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Khatib dan Ad-Diya Al-Maqdisi. Sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Yang terakhir yaitu hadis Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu. Semua perawinya thiqah kecuali Abdul Malik bin Yazid. Az-Zahabi mengatakan ia tidak diketahui status dan kondisinya. Lalu di sini ada penjelasan singkat mengenai biografi sahabatnya, yaitu Abu Hurairah. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Sahar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah merupakan orang Dausi, berasal dari Bani Daus bin Adathan. Beliau masuk Islam melalui Tufail bin Amir ad-Daush, salah satu pemimpin suku Daus. Abu Hurairah senantiasa selalu bersama Rasulullah selama 4 tahun, yaitu sejak kedatangan perang
Khaybar hingga Rasulullah SAW wafat. Nah, jangka waktu 4 tahun merupakan waktu yang panjang lebar, penuh dengan perkataan, perbuatan, dan pendengaran yang baik. Waktu 4 tahun ini dibagi menjadi 2 opsi, yakni pertama, beliau 3 tahun selalu bersama Rasulullah untuk menimba ilmu dari Rasulullah. Nah, kedua, 1 tahun lagi beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi berdakwah ke Bahrain bersama Al-Hadrami. Nah, Abu Hurairah wafat pada tahun 59 Hijriah dalam usia 78 tahun, sedangkan menurut Ibnu Hajar bahwa Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriah dan beliau juga merupakan sahabat Nabi SAW. Lalu yang kedua yaitu sahabat Abu Sa'id, lebih dikenal dengan nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, ayahnya Malik bin Sinan syahid dalam perang Uhud. Seorang Khudri yang nasabnya bersambung dengan Khudrah bin Auf al-Harith bin al-Khazraj yang terkenal dengan julukan Abajar. 1170 hadis telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Beliau merupakan orang ketujuh yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Riwayatnya dari para sahabat lain banyak sekali, namun sumber yang paling terkenal adalah bapaknya sendiri, yaitu Malik bin Sinan. Saudaranya seibu Qatadah bin Nu'man, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Salam. Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah anaknya sendiri, yaitu Abdurrahman, istrinya Zainab bin Ka'ab bin Ajrad, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Tufail, Nafi, dan Ikrimah. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Lalu sahabat yang terakhir yang meriwayatkan hadis tersebut yaitu Muhammad bin Amr, memiliki nama lengkap Muhammad bin Amr bin Atha bin Abbas bin Alqamah bin Abdullah bin Abi Qais bin Abdud bin Nasr bin Malik bin Hasl bin Amr bin Atha. Beliau telah meriwayatkan hadis dari As-Saidi dalam 10 orang sahabat, dan di antara mereka adalah Abu Qatadah dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Rabi'ah, dan Al-Aslami, Zainab binti Salamah bin Abdul Asad, dan Malik bin Aus bin Al-Hudatan, dan Sa'id bin Al-Musabbab, Abdullah bin Shaddad, Atat bin Yasar, Zakwan Abi Amr, Asai bin Khubab, dan Abbas bin Sahal, lalu Sa'id, dan ada lagi selain tadi yang disebutkan. Nah, lalu di sini terdapat kajian matanya. Yang pertama untuk redaksi hadisnya. Redaksi hadisnya yaitu yang pertama yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Matanya agak panjang, berbunyi amma innakum law akhtartum dzikra hadhimi allati la syaglakum amma ara fa'akthiru min dzikri hadhimi allati al-maut fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawmun illa takallama fihi fa yaqul anna baitul qurbata wa anna baitul wahdah wa anna baitul turab wa anna baitud dud fa idza dafina al-'abdul mu'minu qala lahul qabr marhaban wa ahlan amma in kunta ahabba man yamshi ala dahri ilayya fa idza wulituka al-yawm asirta illa ilayya fasatara sani'i bika qala fayattasi'u lahu madda
basarihi wa yuftahu lahu babun ilal jannah wa idza dafinal abdul fajiru awil kafiru qala lahul qabr la marhaban wala ahlan amma ya kunta la abghada ma yamshi ala dohri ilayya fa'id uli tukal yauma wasirta ilayya fasataro soni iya bika qala fal yatimu alaihi hatta tataqi alaihi watah talifa adla'uhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi padakhala ba'daha fi jawfi ba'din qala wa yuqabbilullahu lahu sab'ina tinnina law an wahidan minha nafakha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya fayanhashnahu wa yakhdishnahu hatta yufdo biha ilal hisab. Itu yang untuk matan yang pertama dari Imam Tirmidzi. Lalu yang kedua dari Imam Ibnu Hibban, yaitu akhtiru dzikra hatim al-adzil maut. Ini sama seperti yang tercantum di dalam kitab Tauhidul Ahkam. Lalu yang ketiga itu dari Imam An-Nasai, sama akhtiru dzikra hatimi al-ladzati tanpa mencantumkan kata maut. Lalu syarah kosakata hadisnya, yaitu di sini terdapat kata hadimi, artinya adalah pemutus kenikmatan. Ia dapat juga dibaca dengan huruf dal, hadimi, bukan hadimi. Untuk ini artinya adalah penghilang kenikmatan. Kedua arti tersebut saling berdekatan. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, arti hadis ini adalah bahwa kematian menghilangkan kenikmatan dunia dan memutusnya dari diri manusia. Yang kedua, mengingat kematian merupakan teguran yang terbaik bagi manusia, karena dengan mengingatkannya kita tidak menjadi berangan-angan tinggi dan kita tidak tertipu oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu yang ketiga, tidak selayaknya seorang muslim lupa akan kematian karena salah satu takdir yang terdekat dengan kita itu adalah kematian. Yang keempat, dengan banyak mengingat kematian maka angan-angan orang itu menjadi pendek, atau dengan kata lain menjadi angan-angan yang sederhana, dan seseorang bisa bersiap-siap untuk menunggu ajalnya. Lalu yang kelima, setiap orang dalam dunia ini kadang mengalami kondisi senang dan susah secara materi, penuh dengan kenikmatan atau tersiksa. Dalam kedua kondisi ini, manusia tetap harus mengingat kematian. Jadi, bagaimanapun kondisi kita sebagai seorang muslim, hendaknya harus selalu mengingat kematian, karena takdir terdekat dan takdir yang paling pasti dengan kita itu adalah kematian. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah ucap yang terlontarkan dan mungkin salah perilaku yang saya perbuat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.